Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Doa saya, Bapak, Ibu, saudara dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam mengisi hari-hari yang ada. Nah, Bapak Ibu, saudara, tema pengajaran malam hari ini berjudul Harapan dan Ketekunan. Untuk itu, saya undang kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu kesempatan Tuhan beri malam hari ini. Kembali kami mau buka hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, bahkan telinga pendengaran kami untuk firman-Mu Tuhan. Berkata-kata dan urapi setiap kami. Biar Tuhan memberi hikmat pengertian buat setiap kami yang mendengar Tuhan, sehingga pengajaran ini boleh termeteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami menjadi pelaku firman yang sungguh, hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang malam hari ini juga sedang menyaksikan pengajaran ini, dimanapun mereka berada, Tuhan hadir. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, Tuhan beri telinga yang terbuka, hati yang menerima, sehingga pengajaran ini, firman ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan lebih dulu. Injil Markus 10, kita akan baca ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Ya, cukup panjang pembacaan firman malam hari ini, tapi biarlah kita akan menyimak dengan perlahan-lahan sehingga firman ini boleh dimengerti dan menjadi penuntun dalam kehidupan kita semua, saudara dan saya. Markus 10 ayat 46, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kisah ini tidak asing bagi kita semua. Tapi ketika saya membaca kisah ini, ada sesuatu yang baru yang saya terima. Saudara, saya pernah dengar, saya ingat ada satu pepatah yang disampaikan oleh pujangga, ungkapan terkenal dari pujangga Inggris yang bernama William Shakespeare. Dikatakan, what is in a name? Apa arti sebuah nama? Ya. Saudara, bagi Timeus atau orang tua dari Bartimeus, bahkan saya percaya bagi kita orang percaya, nama adalah sesuatu yang penting. Nama adalah sesuatu yang berarti. Nama adalah satu ungkapan doa dan harapan. Doa dan harapan dari setiap orang tua ketika memberi nama kepada anaknya, maka di situ terkandung doa dan harapan dari orang tua bagaimana nantinya kehidupan dari anaknya ini, dari yang diberi nama ini, saudara. Dan saudara, arti dari Bartimeus adalah kemuliaan. Saya percaya Pak
Timeus ini punya pengharapan untuk anaknya Bartimeus ini menerima atau mengalami kemuliaan. Saudara, saya percaya ketika orang tua kita memberi nama kepada kita, di situ ada doa dan harapan dari orang tua kita untuk bagaimana kita, saudara dan saya nantinya seperti Pak Timeus mengharapkan Bartimeus ini menerima dan mengalami kemuliaan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat 46 dikatakan bahwa Bartimeus seorang pengemis yang buta, tidak bisa melihat, bahkan hidupnya sebagai seorang pengemis. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini atau saat sekarang ini juga mengalami seperti Bartimeus. Kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan arti nama kita. Kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan doa dan harapan dari orang tua kita. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tadi memperhatikan ayat demi ayat dari kisah Bartimeus, maka kita akan temukan bahwa Bartimeus yang tadinya buta, kemudian bisa melihat. Bartimeus yang tadinya seorang pengemis, yang hanya meminta-minta, yang hanya mengharapkan belas kasihan, yang tidak tahu masa depan bagaimana, tapi kemudian dia menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus. Bahkan saya percaya Bartimeus menjadi salah seorang dari murid Yesus yang melihat, menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Nah, saudara, doa saya kita semua juga mengalami seperti yang Bartimeus alami. Sesuai dengan namanya kemuliaan. Bartimeus mengalami kemuliaan. Dari seorang pengemis tiba-tiba diangkat, dipulihkan hidupnya. Dilayakkan hidupnya. Dari seorang yang buta tidak melihat, tiba-tiba dipulihkan, disembuhkan, bisa melihat. Nah, saudara, doa saya malam hari ini ketika saudara mendengar pengajaran ini, mari kita ikuti apa yang dikerjakan oleh Bartimeus. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga dia mengalami kemuliaan sesuai dengan doa dan harapan dari orang tuanya, Pak Timeus itu. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Satu, yang pertama, Bartimeus pilih harapan. Nah, saudara, ini adalah salah satu faktor seseorang bisa sukses. Ya. Banyak orang yang tidak bisa maju, tidak bisa sukses karena tidak berani untuk memilih. Tidak berani memilih apa? Tidak berani memilih percaya bahwa dia bisa maju. Tidak berani memilih bahwa dia bisa sukses. Saudara, ini sangat penting sekali atau menjadi satu fondasi, satu dasar untuk kita mengalami kemajuan, sukses, kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka lebih memilih pesimis dulu daripada harapan. Ya. Dengan kata lain, mereka sudah menyerah lebih dulu. Alih-alih mereka menaruh harapan, alih-alih mereka untuk memilih maju bangkit, mereka sudahlah. Pesimis lebih dulu, menyerah lebih dulu.
Terlebih hari-hari seperti masa-masa sekarang ini, saudara. Sulit ya, untuk kita percaya bahwa bisa bangkit, bisa maju. Tapi hari ini saya ingin sampaikan bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti saat sekarang ini, saudara dan saya harus pilih harapan. Mengapa? Kita lihat sebentar, Roma pasal 8. Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, garis bawahi. Ya. Alkitab sudah katakan dengan jelas, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya. Apapun yang kau inginkan hari ini, apapun yang kau harapkan hari ini, kita mungkin berpikir, wah, tak mungkin, tak bisa, sulit, terlalu berat, terlalu besar tantangannya. Tapi Alkitab katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Surat Roma memberi satu contoh atau mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun dalam hidup ini tidak ada dasar untuk berharap, tapi firman Tuhan katakan seperti Abraham. Abraham sadar di usia yang lanjut, di usia yang tua, di mana sudah secara biologis dia tidak mampu untuk memiliki keturunan. Tapi ketika Tuhan berjanji bahwa akan memberikan anak perjanjian, maka Abraham berharap dan Abraham percaya. Saudara, itulah yang harus saudara dan saya kerjakan, lakukan, putuskan dalam hidup ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saudara dan saya kemudian hilang harapan, putus harapan. Bartimeus, saya tidak tahu dia buta itu sejak lahir atau sejak kapan dia buta. Tapi satu hal yang saya tahu, dia tetap menaruh harapan, dia tetap pilih harapan. Terbukti ketika dia mendengar nama Yesus, dikatakan ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus tetap memilih harapan sekalipun dia tahu bahwa dia buta, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, pilih harapan hari-hari ini, ya. Karena harapan itu dasar dari sikap positif. Ketika saudara memilih untuk berharap, memilih untuk menaruh harapan, saudara itu saudara sedang membangun sikap yang positif dalam diri saudara. Itu sedang membangun sikap positif di dalam saudara memandang kehidupan, di dalam memandang persoalan masalah yang terjadi. Sangat sedikit sekali orang untuk memilih harapan ketika persoalan masalah datang. Mereka lebih mudah menyerah, lebih mudah putus asa. Bahkan mereka lebih mudah untuk membiarkan semuanya terjadi. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa harapan adalah iman atas masa depan. Seperti Abraham katakan, sekalipun gak ada dasar berharap, namun Abraham berharap dan percaya juga.
Jadi harapan adalah iman atas masa depan. Harapan adalah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu. Saudara, ini yang harus ditanamkan. Harapan adalah semuanya akan berhasil. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memilih harapan di tengah-tengah situasi kehidupan seperti saat sekarang ini, maka harapan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sudah tidak peduli lagi, banyak orang yang sudah tidak memikirkan lagi harapan. Tapi mereka hanya sekedar menjalani kehidupan. Mereka sekedar menjalani rutinitas. Mereka tidak lagi menaruh iman atas masa depan. Mereka tidak lagi menaruh iman atas sikap yang positif dalam hidup ini. Alkitab mencatat ada banyak kisah-kisah tokoh-tokoh yang seharusnya mereka tidak mengalami satu pemulihan dalam hidup. Tapi ketika mereka memilih harapan, maka Alkitab mencatat hal-hal yang luar biasa terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Kita lihat saja di Markus pasal yang ke-5. Saudara buka Alkitab saudara, maka kita akan temukan Markus pasal yang ke-5 bercerita tentang ayat yang ke-25, kisah tentang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Maka sebaliknya keadaannya semakin buruk. Berulang kali dicoba disembuhkan sampai habis hartanya, tapi kondisinya semakin memburuk. 12 tahun pendarahan bukan waktu yang singkat. Tapi yang terjadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mengalami persoalan masalah sakit penyakit sudah lekas putus asa, sudah gampang menyerah. Tapi wanita pendarahan ini luar biasa. Ayat 27 dikatakan ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, maka dikatakan wanita pendarahan 12 tahun ini mengalami kesembuhan. Pendarahannya berhenti total. Kenapa saudara? Hanya dia melakukan sesuatu yang sepele, pilih harapan, dibandingkan dengan putus asa. Ya pilih harapan. Saudara, Alkitab juga mencatat dalam Mazmur Markus pasal yang ke-7, ada seorang perempuan dari Siro-Fenisia yang anaknya sedang kerasukan setan. Markus 7 ayat 24. Dikatakan lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke dalam sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Kalau saudara baca kisah ini, maka pada awalnya Yesus menolak. Yesus tidak bisa menerima. Yesus tidak memperdulikan perempuan Siro-Fenisia ini. Tapi karena kegigihannya, karena tekadnya, karena dia tetap pilih harapan,
di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung, yang tidak mensupportnya, perempuan Syro-Fenisia ini tetap menaruh harapan. Maka yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, anak dari perempuan Syro-Fenisia ini sembuh. Dibebaskan dari kerasukan roh itu. Saudara, biarlah ini menjadi rema buat kita semua. Bahwa ketika saudara memutuskan untuk memilih harapan, untuk pilih harapan, maka itu adalah dasar dari sikap positif saudara. Itu adalah iman atas masa depan saudara. Dan saya percaya pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Seberat apapun persoalan masalah yang engkau hadapi, ketika engkau pilih harapan dan tinggalkan pesimis, menaruh harap percaya pada Yesus, maka mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kemuliaan yang Tuhan janjikan akan terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Bartimius sehingga dia mengalami kemuliaan? Dia yang buta akhirnya melihat kembali. Dia yang pengemis diangkat, dipulihkan, ditinggikan harkat hidupnya. Yang kedua yang saya temukan dari Bartimius adalah Bartimius pilih ketekunan. Saudara, tidak mudah untuk kita tekun. Tapi itu adalah langkah kedua yang saudara harus kerjakan untuk mengalami kemuliaan. Kita lihat sebentar ya. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-48 dikatakan banyak orang menegurnya. Ayat 47 saya baca, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru. Nah, ketika Bartimius berseru, apa yang terjadi? Reaksi apa yang dia terima? Ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, perhatikan, Alkitab mencatat semakin keras ia Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, yang dikerjakan Bartimius adalah Bartimius tidak memperdulikan, Bartimius tidak menggubris, Bartimius tetap berseru, Bartimius tetap memanggil Yesus, Bartimius tetap menaruh harap kepada Yesus, dan dia berkata, kasihanilah aku. Saudara, dalam hidup kita ini harus punya ketekunan. Siapapun saudara, apapun yang saudara dan saya kerjakan dalam hidup ini, kita harus punya ketekunan. Dan kita harus lakukan ketekunan. Kenapa? Karena ketekunan itu tidak membiarkan sesuatu pun atau siapapun untuk merintangi, menghalangi tujuan hidup kita. Saudara, Bartimius mengerti sehingga sekalipun orang banyak menegur, dia tahu bahwa tujuannya atau arti namanya adalah kemuliaan. Dan dia harus raih, dia harus rebut, dia harus miliki. Karena saya percaya saudara, ketika saudara dan saya dilahirkan, maka kita harus mengerti bahwa sesungguhnya saudara dan saya punya misi yang khusus. Allah memberi misi yang khusus. Allah memberi tugas yang khusus buat kita. Dan ketika Allah memberi misi tugas, Allah pasti melengkapi.
Allah memanggil kita dan Dia Allah yang bertanggung jawab. Dan setiap ciptaan Tuhan adalah baik. Sebab itu yang harus kita kejar. Nah, untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan, janjikan, maka saudara dan saya harus memiliki ketekunan. Karena ketekunan itu adalah sikap positif dengan tidak berhenti untuk berusaha. Dicoba lagi. Amsal berkata, Amsal 24 ayat 16, nanti Bapak Ibu bisa buka, dikatakan 7 kali orang benar jatuh akan bangun kembali. Itu namanya ketekunan. Ketekunan bukan berarti selalu berhasil, selalu menang, selalu sukses. Tapi orang yang tekun adalah orang yang pernah merasa gagal, tapi kemudian bangkit dan berhasil. Itu yang namanya tekun. Ya. Dalam Amsal 24 ayat 24 dikatakan masa depan itu ada. Sungguh masa depan itu ada. Dan harapan tidak pernah hilang. Kita tahu bahwa Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, aku tahu rancanganku mengenai kamu bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan, masa depan cerah, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka saudara dan saya harus tekun dalam hidup ini. Ya. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian. Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Kalau saudara baca biografinya, maka saudara akan temukan bahwa Abraham Lincoln ini pribadi yang banyak gagalnya daripada berhasilnya. Dia pernah jalankan bisnis, gagal. Dia pernah ngajukan legislatif, gagal. Dia sempat ngajukan pencalonan senat, gagal juga, saudara. 8 kali dia gagal dalam pemilihan. Tapi ketika dia pilih harapan dan dia pilih tetap bertekun, saudara, maka pada akhirnya dia menjadi presiden yang ke-16. Saudara, ada kisah yang menarik lagi tentang Kolonel Harlan Sanders, pendiri KFC, Kentucky Fried Chicken, saudara. Dia dulu seorang yang pekerja kasar, kuli, Bapak Ibu saudara. Dia sempat juga jadi tukang parkir. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia menaruh harap dan tekun. Pernah buka rumah makan, tapi kemudian bangkrut, Bapak Ibu saudara. Tapi dia tetap pilih harapan. Dia tetap pilih ketekunan. Dia bangkit kembali. Dia kemudian berusaha kembali. Dia menawarkan resep ayam gorengnya, Bapak Ibu saudara. Tidak mudah. Dia mengalami 1000 kali penolakan atas resep ayam gorengnya, Bapak Ibu saudara. Tapi karena dia pilih harapan dan pilih ketekunan, maka di usia 70 tahun dia berhasil. Dan sampai hari ini kita bisa melihat, menyaksikan, bahkan menikmati KFC, Bapak Ibu saudara. Kalau saya baca, saudara, di tahun 1986 nilai perusahaannya menjadi luar biasa. Ketika dibeli oleh Pepsi Cola, maka nilainya 840 juta dolar. Dari seorang yang berulang kali gagal, tapi akhirnya dia berhasil karena pilih harapan dan ketekunan. Ada satu pribadi lagi yang luar biasa bernama Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Kalau Bapak Ibu pernah baca
maka dikatakan bahwa dia mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali. Sampai pada yang ke 9.999 percobaan dia boleh berhasil. Dan kita bisa menikmati hasil karyanya, lampu penerangan bagi kita semua. Saudara, tidak dengan sendirinya kemuliaan, sukses, kemajuan saudara dan saya dapatkan. Tapi ketika kita pilih harapan dan pilih ketekunan, maka itu akan berbuah. Pada saatnya, pada waktunya akan berbuah. Dan kita sungguh mengalami kemuliaan. Doa saya, biar pengajaran ini memotivasi kita semua untuk terus semangat, untuk terus maju, untuk terus berkarya, untuk terus percaya, untuk terus menaruh harap pada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Meteraikan pengajaran ini, taruh dalam loh hati kami, sehingga kami semangat, kami bersuka cita, kami percaya ada harapan, ada masa depan buat setiap kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu, kami percaya, dan firman berkata, Engkau bertindak bagi kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, dan firman-Mu berkata, Engkau yang memelihara kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.